Tuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang list square feet. Kelompok kami berdiri bernamakan saya sendiri Almurwikid Bayangga dan teman saya. El Priska Nisa Zahra. Oke. Eh, nah, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu metode list square feet. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran dalam suatu grafik. Nah, di dalam materi ini kita akan memiliki 4 n pasang hasil pengukuran dari dua variabel X dan Y. Masalah yang dihadapi yaitu bagaimana menemukan nilai-nilai terbaik dari parameter dari kurva baik grafik Y versus X agar sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai kemungkinan kurva dapat dianalisis dan ada dua asumsi yang berbeda tentang ketidakpastian dalam Y. Beberapa kasus yang lebih penting adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama kurva garis lurus Y sama dengan A plus BX. Jika Y yang diharapkan menyimpan pada garis lurus Y sama dengan A plus BX dan jika pengukuran Y memiliki ketidakpastian yang sama, maka estimasi terbaik untuk konstanta A dan B adalah A sama dengan sigma X pangkat 2 sigma Y dikurangi atau min sigma X sigma Y X Y per delta dan B sama dengan N sigma X Y min sigma X sigma Y per delta, di mana penyebut delta adalah delta sama dengan N sigma X pangkat 2 min dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. Berdasarkan poin-poin yang diamati, estimasi terbaik untuk ketidakpastian dalam pengukuran Y adalah ketidakpastian delta Y sama dengan akar 1 per N min 2 sigma N sigma I sama dengan 1 dalam kurung YI min A min BX I tutup kurung pangkat 2 dan sigma A sama dengan sigma Y akar sigma X pangkat 2 per delta. Sigma B sama dengan sigma Y dalam kurung Y per delta. Akar N per delta. Kurva garis lurus Y sama dengan BX. Jika Y yang diharapkan menyimpan pada garis lurus melewati titik pusat kurva 0,0, Y sama dengan BX, dan jika pengukuran Y memiliki ketidakpastian yang sama, maka estimasi terbaik untuk konstanta B adalah B sama dengan sigma X Y per sigma X pangkat 2. Berdasarkan poin diukur, estimasi terbaik untuk
ketidakpastian dalam pengukuran Y adalah delta Y sama dengan akar 1 per N min 1 sigma dalam kurung YI min BX I tutup kurung pangkat 2. Delta B sama dengan mohon maaf, sigma B sama dengan sigma Y per dalam akar sigma X pangkat 2. Oke. Ada juga grafik kurva lainnya. Jika Y diharapkan berbeda pada polinomial dalam X, yaitu Y sama dengan A plus BX plus titik-titik plus H X N pangkat N, maka metode least square fit dapat digunakan meskipun persamaan yang cukup rumit jika N besar. Kurva bentuk Y sama dengan AF dalam kurung X tutup kurung plus BG dalam kurung X tutup kurung plus HK dalam kurung X, di mana Fx dan Kx adalah fungsi diketahui juga dapat ditangani dengan cara yang sama jika Y diharapkan akan diberikan oleh fungsi eksponensial. Y sama dengan AE pangkat BX, maka kita bisa melinearkan masalah dengan menggunakan variabel Z sama dengan IN Len ya, logaritma natural ya. Logaritma natural, mohon maaf. Logaritma natural Y dalam kurung Y tutup kurung yang harus memenuhi hubungan linear Z sama dengan logaritma len Y, bacanya len ya. dalam kurung Y sama dengan len A ya A plus BX. Kemudian untuk contoh akan disampaikan oleh Elfriska. Baik, sekarang contoh soal panjang versus massa pada keseimbangan pegas. Di sini seorang siswa membuat skala untuk mengukur massa dengan pegas. Dia menempel ujung atasnya pada dudukan yang kuat, tergantung sebuah panci di bawahnya, dan menempatkan 1 meter tongkat di belakangnya. Untuk pengaturan pembacaan panjang pegas, sebelum dia bisa menggunakan skala, dia harus mengkalibrasi, yaitu dia harus menemukan hubungan antara massa dalam panci dan panjang pegas. Untuk melakukan kalibrasi ini, dia mendapat 5 massa 2 kg yang akurat. Kemudian menambahkan ke dalam panci 1 per 1, merekam panjang yang sesuai L, seperti yang ditunjukkan pada 3 kolom pertama dari tabel 8.1, nanti tabelnya, dengan asumsi dengan mematuhi hukum Hooke. Ia mengantisipasi bahwa panjang L harus menjadi fungsi linear dalam M. 1 sama dengan A ditambah BM. Persamaan kalibrasi di atas akan membiarkan dia menemukan massa M. Diketahui dari panjang L yang sesuai, setelah itu dia harus mencari nilai konstanta A dan B untuk menemukan konstanta ini. Dia menggunakan metode least square. Apa jawaban dia untuk A dan B? Plot data kalibrasi pada suatu grafik. Jika dia menempatkan massa M diketahui dalam panci dan mengamati panjang pegas menjadi L 53,2 cm. Apakah itu M? Lanjut. Nah, di sini sudah ada tabelnya.
Yang pertama itu kita harus menghitung penyebutnya yaitu delta. Nah, menghitung konstanta A dan B dan mencari deltanya. Deltanya itu sama dengan N dikali sigma M kuadrat dikurangi sigma M pangkat 2. Nah, di sini N-nya itu sudah ada di dalam tabel, yaitu 5, sigma M kuadratnya juga sudah ada, yaitu 220. Dan juga sigma M pangkat 2. Di sini sigma M-nya itu di tabelnya 30. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus 5 dikali 220 dikali minus 30 pangkat 2, yaitu hasilnya 200. Nah, selanjutnya kita menemukan panjang terenggang atau intercept. Nah, di sini memakai rumus A sama dengan sigma M kuadrat dikali sigma L dikurangi sigma M dikali sigma M L per delta. Nah, di sini sigma M kuadratnya 220 dikali sigma L-nya 256,6 dikurangi sigma M-nya itu adalah 30 dan dikali sigma ML-nya 1622 per deltanya tadi 200. Jadi hasilnya adalah 39 cm. Nah, akhirnya ditemukan kemiringan yaitu B sama dengan N dikali sigma ML dikurangi sigma M dikali sigma L per delta, yaitu 5 dikali 1622 dikurangi 30 dikali 256,6 per delta sama dengan 2,06 cm per kilogram. Nah, di sini sebuah plot data dan garis kurva kalibrasi menggunakan nilai A dan B ditunjukkan pada gambar 8.2. Nah, jadi di situ tuh ada garis kurva. Nah, jika massa M menarik pegas menjadi 53,2 cm, maka menurut persamaan kalibrasi massa adalah M sama dengan L dikurangi A per B. Nah, di sini tuh L-nya 53,2, A-nya yang tadi 39,0, dan B-nya 2,06 cm per kilogram. Jadi hasilnya 6,9 kilogram. Sekian presentasi. Oke ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin memberikan tanggapan ya atau komentar, silakan. Oke, belum ada. Kalau tidak ada, silakan bisa ditutup. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.